Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk para sahabat Semanema yang dengan setia stay tune di channel YouTube kami, Semanema Gresik Official, sebuah tayangan yang terus menayangkan cerita-cerita inspiratif baik dari siswa, dari guru atau siapapun yang siap untuk berbagi hal baik. Nah, pada pagi hari ini menjadi sesuatu yang sangat istimewa karena telah hadir di sini dalam episode siswa berprestasi yang menginspirasi tentu saja. Ada di sini Nabila Atika Rahma dari kelas 11 MIPA 6 dan ada pembimbing yang luar biasa, spesialis pembimbing yang selalu berprestasi, Ibu Istimrarun Nasira MSI. Oke, kita akan ngobrol banyak tentang kok bisa sih di masa-masa pandemi yang sulit ini tapi Abel masih terus bisa berprestasi dengan prestasi yang luar biasa. Nah, harapannya melalui tayangan ini, para sahabat Semanema yang di luar sana bisa mengikuti cerita-cerita inspirasi dan tentu saja harapannya mengaplikasikan dan siap untuk berprestasi bersama. Berprestasi sendiri itu tidak asik, tapi berprestasi bersama itu yang luar biasa. Tapi tetap asik juga sih berprestasi bersama sendiri, tapi kalau berprestasi bersama itu menjadi luar biasa. Oke, Abel. Saya membaca yang ada di Instagram yang diupload oleh teman-teman Semanema, bahwa dalam 3 bulan terakhir ini saya sudah mencatat minimal ada 5 prestasi yang luar biasa. Nah, bisa disampaikan prestasi apa saja itu? Oh enggak, silakan. Ya, yang dari saya mendapatkan gold medal di Scientific Writing Competition dari FSAD 5 yang diselenggarakan oleh ITS. Ya. Dan dari situ saya mendapatkan peluang tiket untuk masuk langsung ke FSAD ITS itu. Yang kedua, saya mendapat medali emas Olimpiade SBMPTN. Yang ketiga, saya mendapat medali perak di ISSO. Dan yang keempat, saya mendapat medali emas di Lomba Omega Olimpiade Med. Yang kelima, saya mendapatkan medali emas dari Olimpiade Numerasi dan Literasi. Yang di ITS juga itu? Enggak, itu di online di POSI. Oh, di POSI. Dan saat ini juga sedang persiapan untuk mengikuti lomba yang lain juga ya? Iya, luar biasa. Lomba. Oh, besok lomba lagi. Jadi dalam waktu 3 bulan ini minimal udah berapa kali lomba yang kamu ikuti? Mungkin sekitar 10. Sekitar 10. Dari 10 itu ada 6 prestasi yang semuanya gold medal, yang luar biasa. Jadi bayangkan dari 10 lomba yang diikuti, 6 diantaranya adalah meraih medali emas dan salah satunya adalah yang dari ITS. Dan akibatnya, hal baiknya ketika menerima atau sebagai pemenang di medali emas yang diadakan ITS besok, Abel secara ini ya mendapatkan privilege, mendapatkan medali apa itu namanya, gold medal ya. Salah apa? Golden ticket. Ya, mendapatkan golden ticket untuk bisa masuk ke ITS di semua jurusan? Enggak, di FSAD-nya sendiri. FSAD itu? Fakultas Sains dan Analitika Data. Oke. Sampai sekarang sudah menentukan jurusan mana yang akan dibeli? Masih bingung. Masih bingung. Jurusan apa? Nah, tapi kayaknya jurusan yang diinginkan ada di situ ya? Mungkin. Jadi begini, ada hal yang luar biasa yang bisa kita ambil dari sisi positif yang dilakukan oleh Abel, bahwa ketika yang lain sedang menikmati masa rebahannya, nggak semua sih, kalau siswa SMA Negeri 1 Menyer sih nggak semua. Ketika yang lain masih berebahan, tapi Abel berburu prestasi, berburu kreasi, berburu hal baik di masa pandemi ini. Sesuatu yang sangat menginspirasi. Mengapa Abel memilih ini ketika yang lain sedang melakukan hal-hal yang mungkin agak santai ya, tapi Abel malah memilih di jalur ini? Ya, biar kita bersusah-susah dahulu, biar nantinya kita dapat senangnya, bisa langsung mendapatkan jalur yang lebih cepat daripada yang lain. Oh gitu.
Keren ya. Jadi ketika yang lain bersenang-senang, kita bersusah-susah dulu untuk mendapatkan kesenangan di nanti dengan dengan kesenangan yang luar biasa. Jadi bentuk kesenangannya berbeda kali ya. Iya. Namanya begitu. Oke. Kita geser ke Bu Istim sebagai pembina yang luar biasa. Selama ini saya mengenal Bu Istim itu sebagai pembina OSN kimia dengan prestasi yang luar biasa dari siswa-siswanya. Jadi kemudian ketika Abel memilih Bu Istim untuk menjadi pembimbing di lomba karya tulis ini, menjadi sesuatu yang luar biasa tentunya. Bagaimana Bu Istim berhadapan dengan siswa yang mempunyai keinginan berprestasi yang luar biasa ini? Bagaimana? Ya, sebelumnya banyak ya siswa-siswa SMA Manyar yang berprestasi. Kebetulan Abel ini bidang yang dipilih kimia. Oh, jadi, kimia. Ya, Oke. jadi berkaitan dengan ilmu kimia, maka kami di sekolah memfasilitasi apa yang menjadi harapan-harapan siswa, juga keinginan-keinginan Iya. siswa. Nah, sebatas itu sih. Bentuk supportnya seperti apa yang sudah diberikan oleh sekolah pada siswa-siswa ini? Kayaknya banyak di antara Abel dan teman-temannya ini ada kelompok-kelompok yang benar-benar haus untuk terus melakukan hal baik, terus berprestasi dan mengikuti lomba-lomba begitu. Bentuk support dari sekolah seperti apa, Istim? Ya, sekolah memberikan yang terutama motivasi ya dari Iya. guru pembimbing, itu sangat diperlukan. Motivasi, kemudian juga sarana prasarana, terus kemudian keluasan waktu yang diberikan itu, misalnya dikasih kelonggaran sedikit untuk menunda tugas pelajarannya, nanti bisa menyusul gitu, Biar lebih fokus ya. dengan tengah waktu tertentu. Iya. Gitu, Bu. Jadi walaupun ini kita lebih longgar ya jam kerjanya, tetapi teman-teman dari para pembimbing baik OSN maupun dari pembimbing-pembimbing seperti pembimbing Abel begini berkenan untuk menyediakan waktu luang setelah ngajar di sekolah ya. Jadi ketika jam ngajarnya habis, masih siap untuk meluangkan begitu banyak waktu untuk anak-anak ini Iya, bahkan sampai sore. ya kalau waktunya nggak cukup bisa chat, bisa telepon, Oke. malam. Pendampingan 24 jam ya, Iya. luar biasa. Salut untuk teman-teman yang terus setia untuk mendampingi putra-putri kita untuk terus berprestasi ya. Oke, Abel. Saya kemarin sempat membaca karya tulis Abel ya, yang terakhir yang mengambil bidang kimia ya. Itu bagi saya adalah materi-materi yang masih di SMA masih belum didapat ya. Iya. Banyak yang masih belum didapat. Nah, bagaimana caranya Abel untuk bisa mempelajari hal-hal yang itu di luar apa yang seharusnya Abel pelajari di SMA? Itu kan sudah sangat jauh dari materi yang harusnya diterima di SMA. Bagaimana caranya untuk mengembangkan pengetahuan sampai sejauh itu? Biasanya kakak saya kan punya banyak tugas. Oh, Dan biasanya itu Zoom gitu loh, Bu. Saya juga ikut lihat Zoom-nya. Sudah saya tertarik dengan kayak molekul-molekul yang kecil-kecil itu. Ya kan saya juga mungkin agak longgar pada saat itu, belum ada tugas, tidak ada Zoom pada saat pelajaran saya. Ya sudah saya juga lihat dan akhirnya ada lomba yang tentang berkaitan dengan itu. Ya sudah saya ikut. tapi kajiannya mendalam banget loh itu. Berarti Yes. Abel belajar secara mandiri ya? Iya. Sama Bu Istim juga. Sama Bu Istim ya, sama Bu Istim juga. Artinya orang tua atau keluarga mendukung sekali untuk benar-benar menguatkan pengetahuan Abel untuk mata pelajaran atau materi-materi yang benar-benar di luar materi SMA. Ya, sangat-sangat mendukung. Sangat-sangat mendukung. Terutama ibu saya. Bentuk kegiatan ibunya kebetulan tenaga kesehatan juga ya. Iya. Kebetulan ini kemarin karya tulisnya ada hubungannya dengan COVID. Jadi tentu saja profesi Ibu Abel sebagai tenaga kesehatan tentu saja sangat mendukung dan memberikan masukan yang sangat besar di pelaksanaan atau di konten karya ilmiahnya. Iya, sangat besar. Uh-uh. Mulai dari kayak obat-obatan yang digunakan pada saat Oh. COVID untuk perbandingan lombanya itu. Oke. Jadi luar biasa ya. Jadi memang seseorang yang luar biasa itu tidak tumbuh sendiri ya Bu Istim ya. Iya. Pasti akan ada Ada dukungan orang tua dari yang lingkungan, hebat. ada orang tua yang hebat, ada guru yang hebat, ada lingkungan yang hebat yang terus mensupport untuk dia terus berkembang dan menjadi seseorang yang luar biasa. Oke, bisa dijelaskan sedikit Bel tentang ini yang luar biasa sekali ya. Intinya sesuatu yang mungkin
bagi kita itu adalah penemuan terbaru. Jadi bisa disampaikan inti dari apa yang ada di tulisan Abel, mungkin bagi kita bisa menjadi tambahan pengetahuan juga. Gimana, Bel? Jadi di kayak tulis ilmiah saya itu saya mengambil pendokingan virtual screening dari 2 tanaman. Nah, itu saya tidak paham itu. Luar biasa. Bisa dijelaskan dengan bahasa awam nggak sih? Gimana? Virtual screening pakai komputer gitu loh, Bu, laptop. Dengan spesifikasi laptop yang tertinggi itu kita udah bisa dapat obat yang akan dikembangkan selanjutnya dan akan berpotensi lebih baik daripada obat yang sudah beredar sekarang. Oh, jadi ujung-ujungnya hasil akhirnya produknya itu adalah sebuah obat Iya. yang nanti diharapkan produk ini bisa menangkal virus COVID ini ya. Iya. Dan kemarin saya tuh dapat satu senyawa dari kalangan 0C itu yang lebih tinggi potensinya dari obat yang sudah beredar yaitu remdesivir ini. Saya merinding loh, ini saya merinding. Ini Gimana Bu Isti? sebagai perbandingan ya, saya sebagai guru kimia juga Iya. waktu mengerjakan di laboratorium, kalau kita kerja enggak virtual gitu, kerja di laboratorium itu kerja dalam beberapa bulan, itu kita baru bisa menemukan 1 atau 2 senyawa, tapi ini Abel dalam waktu beberapa Hampir saya semua masih beberapa merinding. detik itu sudah bisa menemukan banyak senyawa yang berbeda. Oke. Berarti ini adalah sebuah temuan ya. Artinya ini bisa menjadi solusi bagi negara kita untuk mengatasi permasalahan COVID sekarang yang mungkin masih butuh ide-ide baru, ide-ide cerdas untuk untuk menangani yang ini. Dan hebatnya lagi ide ini muncul dari anak bangsa yang masih SMA, dan kerennya lagi dia adalah siswa SMA Negeri 1 Manyar. Aduh. Allahu Akbar, ya Allah. Oke, Bel, setelah ini ya, setelah kemarin kan mengikuti lomba ini, terus dari pihak universitas ada follow up nggak dengan hasil atau formula ini? Mungkin mereka akan mempublishnya, siapa tahu mereka akan memproduk secara massal atau bagaimana? Masih belum tahu, tapi kemarin ada Pak Hamzah yang Profesor Hamzah. Iya, Profesor Hamzah Gitu. yang kayak sangat ingin tahu tentang karya tulis ilmiah saya. Terus gimana? Lalu kayak mau ditindaklanjuti buat Alhamdulillah. penelitian selanjutnya gitu. Oke, Abel siap untuk bekerja sama lanjutan dengan pihak ITS untuk ini? Insya Allah. Insya Allah. Kan luar biasa kalau nanti hasil akhirnya adalah sebuah produk dan itu dihasilkan oleh anak bangsa, sekali lagi luar biasa. Aduh. Oke, jadi artinya di usia-usia, bahkan ini salah satunya adalah medali emas untuk SBMPTN ya. Iya. Nah, permasalahannya kan Abel ini masih kelas 11 ya. Tapi terlalu cepat bagi saya. Saya sebagai gurunya merasa saya ketinggalan banget ya dengan siswa saya. Tapi katanya guru yang hebat itu adalah guru yang bisa menelurkan Iya. siswa-siswa hebat, walaupun nanti ujung-ujungnya adalah kehebatan gurunya kalah, tapi itu bukan gurunya menjadi saya kok begini, enggak. Itu adalah indikasi atau indikator bahwa guru-guru SMA Manyar adalah guru-guru yang luar biasa. Nah, itu gimana itu mengerjakan soal SBMPTN yang tentu saja ada banyak materi yang itu belum diajarkan ke Abel karena Abel masih kelas 11, dan tentu saja materi SBMPTN banyak yang masih harus diajarkan di kelas 12. Gimana? Tetap mandiri juga atau gimana cara belajarnya? Ya tetap mandiri, ikut di YouTube. Ya kan? Cukup di YouTube itu sudah cukup membuat Abel pintar. Iya. Aduh, adik saya begitu, Bel ya. Saya tidak. Bu Istin gimana nih, Bu Istin? Gimana ini? Ya, saya merasa Abel ini memang luar biasa gitu Iya. ya. Jadi banyak sekali yang diperoleh dalam beberapa bulan, sudah banyak sekali yang dikuasai gitu. Dan luar biasanya itu mandiri loh, Bu Istin. Iya, luar biasa. YouTube, kalau kita memilih buka YouTube apa, Bu Istin ya? Paling konten memasak. Jujur banget ya, Bu Istin. Sama, saya juga begitu. Nah, caranya ya, artinya kita saja yang sebagai guru kadang membutuhkan waktu untuk kemudian menganalisis soal-soal SBMPTN, kemudian mencari cara yang paling mudah, formula yang paling mudah untuk disampaikan ke anak sehingga anak diharapkan bisa menerima penjelasan dengan Abel ini lewat YouTube gitu loh. Iya, saya juga pinjam buku-buku dari perpus juga, banyak buku-buku yang sangat
bermanfaat buat saya untuk lomba-lomba ini. Oh gitu ya. Memang perpustakaan kita memang luar biasa ya. Hingga perpustakaan kita itu juara 4 nasional loh ya. Mungkin berarti apa yang tersedia di perpustakaan ternyata bisa menjadi bagian pendukung yang luar biasa untuk apa yang dicapai Abel saat ini. Iya, perpustakaan Smanema itu kayak selalu open banget gitu. Kuncinya udah taruh di satpam, jadi kita itu udah bisa langsung pinjam-pinjam, bisa langsung ke perpus langsung. Bisa langsung belajar di situ sampai jam Iya. apapun. Artinya sekolah memberikan keluasaan yang luar biasa ya. Iya. Oke. Sekarang begini, saya hanya luar biasanya ini jam belajar Abel tiap hari itu berapa jam sih? Karena kebanyakan dari tadi itu mandiri terus tuh ya. Ha-ha. Ya, kadang kalau nggak tentu, Bu. Iya. Nunggu mood juga ya. Mood juga. Kalau lagi mood sampai berapa jam? Mungkin habis maghrib sampai jam 9. Oh lama loh itu. Ha-ha. Yang dipelajari. Tapi sambil nonton TV juga. Oh berarti bisa berbagi konsentrasi ya? Iya. Luar biasa. Ada saat dimana Abel jenuh nggak ikut lomba-lomba begini terus? Kok yang lain pada asik saya begini ya? Ada begitu nggak? Enggak sih, saya bisa bagi waktu antara bermain sama gini. Jadi saya juga masih menyempatkan bermain sama teman-teman di luar. Masih sempat mengajarkan ilmu saya ke teman-teman. Oh begitu? Iya, masih sempat ngajarin. Kemarin saja pas matematika wajib, Iya. untuk PAT saya juga mengajarin ke teman-teman. Tapi nggak kasih bocoran soal toh? Nggak ada Bocoran bocoran jawaban. Bukan bocoran jawaban nggak toh? Nggak Itu ada. kan guru matematikanya itu kalau satu kelas 100 semua itu karena dari Abel. Gimana? Enggak toh? Enggak, Bu. Ya, artinya begini Bel ya. Jadi benar-benar menjadi sesuatu yang luar biasa ya bagi kita, menjadi kebanggaan bagi Maya dan banyak sekali dari siswa teman-teman Abel yang mulai mengikuti Abel. Untuk kemarin juga ada teman kita yang baru menang di Business Plan juga ya. Jadi diakui atau tidak bahwa yang dilakukan Abel ini menginspirasi begitu banyak orang di sekitar Abel. Nah, apalagi setelah kita tayangkan di podcast kita ya, di channel YouTube ini, harapannya tentu saja bukan teman-teman dekat Abel saja yang terinspirasi, tapi siapapun yang membuka channel ini akan terinspirasi. Oh, ternyata bahwa di masa pandemi ini banyak tuh yang bisa kita lakukan dan gitu ya. Artinya handphone boleh di tangan, sama-sama di tangan, tetapi beda apa yang dibuka. Nah, seperti ini kan teman-teman, jadi nantinya akan membuka channel-channel yang menginspirasi ya. Oke. Nah, terus kemudian ini, Bu Istim, selama ini bersama siswa-siswa hebat kita ya. Nah, bagaimana cara Bu Istim untuk terus mengupgrade semangat mereka untuk tetap berprestasi di masa-masa pandemi ini? Karena tentu saja tidak mudah. Kita juga tidak dengan apa seperti dulu ya. Kemudian mengajarkan banyak konsep-konsep dengan tingkatan kesulitan yang lebih tinggi di masa pandemi ini karena kita juga tatap mukanya dibatasi. Nah, bagaimana caranya Bu Istim untuk terus menjaga passion anak-anak untuk terus belajar hal-hal yang soal-soal rutin dan lain sebagainya? Gimana Bu Istim? Ya, mungkin kita harus dari diri kita dulu ya. Jadi kita harus banyak-banyak membaca buku, juga banyak latihan soal gitu biar tetap ingat gitu, karena kita juga tahun ini tambah tuir ya. Jadi sudah agak lola ya. Maka harus upgrade terus menerus dari kitanya dulu baru bisa menginspirasi siswa. Tapi ketika Bu Istim membimbing anak-anak, ketika bersama anak-anak, Bu Istim pernah nggak mendapatkan hal-hal baru yang dimana Bu Istim malah kita belajar banyak dari anak-anak? Sangat banyak Sangat, ya. ya. Terutama ini Bu Nurul banyak kayak yang udah alumni gitu ya, lebih hebat dari saya gitu, kayak misalnya ada Anisun gitu ya. Kemarin Mereka tetap datang dan peduli kepada tetap adik-adik. peduli ya. Ini lagi fast track untuk S2 di ITS Alhamdulillah. ya, untuk bidang kimia. Kemudian lagi ada banyak Mbak Nurul, Bu Nurul, misalnya Vena gitu ya di UNESA gitu, tetap kontak dan tetap mereka kalau ada ilmu baru itu dikasih tahu, di-share ke di-share adik-adiknya. ke adik-adiknya. Kayak Roska yang di TP ini juga mau S2 juga untuk bidang kimia. Walaupun mereka nggak berbayar loh Bu Istim. Iya, Luar dengan biasa. apa ya, dengan rela. Katanya gini, oh ini minta tolong ya adik-adiknya, iya Bu, saya dulu kan
diajari dari SMA Manyar juga, makanya saya ingin berbagi itu. Keren. Saya kadang menetekkan apa ya, air mata gitu. Iya, Oh, benar. ternyata mereka anak-anak baik Iya, yang benar. mau kembali gitu ya, Ah, mau kembali terus mengajarkan untuk adik-adiknya Iya. gitu. Jangan-jangan kan mungkin selama ini Bu Istim kan juga menebar kebaikan. Nah, Jadi enggak dapatnya juga menerima banyak kebaikan juga. Jadi hukum alam kan begitu. Siapa yang menabur kebaikan dia juga akan menuai ribuan kebaikan juga. Tapi Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Manyar itu terkenal karena ketulusannya mereka ketika membimbing anak, dan itu tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Jadi Bapak Ibu guru SMA Manyar itu memang terkenal begitu terbuka dengan anak-anak, begitu apa ya, menyatu secara hati dan pikiran dengan anak-anak, rambutnya luar biasa, sehingga anak-anak yang mungkin dianggapnya dulu SMA 1 Manyar, tetapi keluarannya atau inputnya benar-benar menjadi siswa yang berprestasi, dan itu luar biasa. Oke. Jadi artinya gini Bu Istimnya, artinya belajar itu tidak harus dari seseorang yang lebih tua dari kita, Iya, betul. lebih apa ya, suaranya lebih tinggi, tapi ternyata Bu Istim dan kita juga bisa belajar dari anak-anak ya. Iya, sering Sering saya kali belajar ya. dari anak-anak. Kalau melihat Abel begini, apa yang bisa Bu Istim ambil hal baik dari yang dicapai oleh Abel selama ini? Ya, tumbuhnya generasi yang makin apa ya, yang lebih maju dari bapak ibu gurunya gitu ya. Jadi ada generasi yang lebih baik Iya, gitu. benar. Ya, saya Semangatnya Abel gimana? sangat luar biasa. Sangat luar Iya. biasa. Oke. Nah, Abel, kembali lagi ke Abel. Abel ini ketika mengikuti lomba, itu passionnya itu dibatasi, saya hanya khusus IPA saja, saya khusus hanya kimia saja, tapi saya lihat prestasinya ternyata ya ada matematika, ada sains. Itu sebenarnya passionnya Abel itu di mana? Mungkin di bidang MIPA. Oh, di bidang MIPA nih. Tidak ingin mencoba di explore di bidang sosial mungkin? Ya, kalau misalnya ada waktu dan ada pikiran inovatif ya saya akan ikuti. Oke, jadi tidak membatasi terkotak di MIPA ya. Ya, mungkin Bu. Cuman selama ini masih berputar Bidang di MIPA. bidang MIPA. Yang benar-benar paling menarik passion di Abel itu apa? Ya, bidang saya lomba matematika itu, Bu. Bidang matematika. Selama ini Abel tergabung di KSN matematika, kimia atau apa? Matematika Kalau sama Pak matematika. Senadi. Sama Pak Sen. Iya. Dia malah tergabung, tapi dia dapat juara luar biasanya malah di kimia. Dia ada di mana-mana loh. Nanti kalau dia sudah sampai IPS, wah, tambah nak karu-karuan mah dia. Iya. Jadi gimana Abel menumbuhkan passion untuk terus ada dalam diri Abel? Kan namanya anak ya. Jadi kadang 1 tahun di awal dia begitu bergairah. Rata-rata yang kita bimbing, apalagi karya tulis ilmiah ya kadang Iya. begini ya. Wisdom ya, kadang di tahun pertama mereka begitu bergairah, Iya. tapi lama-lama mereka kemudian jenuh dan lain, sehingga tahun kedua mereka hampir tidak mengikuti kejuaraan sama sekali, lomba sama sekali. Nah, Abel ini kayaknya konstan mulai dari kelas 10, konsisten banget untuk terus berada di jalur ini. Gimana untuk tetap menjaga untuk menjaga gairah atau passion untuk terus berlomba, terus mencapai yang katanya Abel tadi, bersulit-sulit dulu untuk mendapatkan sebuah kejayaan. Gimana untuk menjaga itu? Ya, karena itu saya itu juga mudah bosan, makanya saya tuh harus mencari hal baru. Jadi saya keluar dari matematika, saya ke sini gitu, Bu. Dulu ini benar, saya kan pernah ngajar Abel ya, waktu ngajar kimia. Kelas 10. Ya, ini kok bagus kimianya, saya tawari, ayo ikut kimia aja. Dia nggak mau. Saya sudah di matematika. Oh, ternyata Oke. bagus juga matematikanya. Itu bagus di mana-mana. Ini luar biasanya ini untuk sahabat Smanema yang di luar sana. Jadi ketika Abel bosan untuk di passion matematika, dia keluar mencari passion di tempat lain, ketemunya kimia. Kalau kita bosan di matematika, keluarnya buka YouTube memasak, buka YouTube lain. Ini yang luar biasa ya. Ujung-ujungnya drakor. Nah ini saya habis pikir nih saya. Abel makan apa ya di sini? Saya penasaran ini kan ini bisa artinya energi baik ini bisa tersebar ke semua siswa saya. Jadi apa sih mamanya kalau semua siswa kayak saya kayak begini, Allahu Akbar. Saya nggak suka makan nasi. No. Apa, Bel? Saya akan ikuti Bel. Ya bingung juga kalau misalnya ditawari mama saya makan apa, gak tahu. Ujung-ujungnya makan apa?
Ya mungkin minum terus goreng kentang gitu-gitu. Kalau yang ini jangan deh. Jadi ini kan jadi untuk sahabat Semanema yang di luar sana. Jadi apapun itu kita harus sering-sering, intinya begini ya, harus rajin untuk menggali potensi baik dalam diri kita. Jadi pernah nggak Abel terus kemudian diam-diam terus kemudian kira-kira saya ini bagusnya di mana ya? Kira-kira passion saya ini di mana ya? Nah, untuk mendapatkan jawaban itu Abel sering melakukan self talking nggak sih? Berbicara pada diri sendiri untuk menggali saya ini ternyata punya passion di sini. Caranya untuk menemukan itu gimana, Abel? Susah juga. Oh, susah juga. Terus akhirnya menemukan gimana? Ya kita harus meneliti lebih dalam, kayak kita mengerjakan soal-soal, kita kayak sangat gimana ya istilahnya, lebih nyaman di zona yang mana. Tapi kan itu tadi ya, ada mencoba, ada mencoba, Iya. ada mencoba. Mungkin dengan ikut berbagai kompetisi gitu. Iya, benar. Jadi karena kita tidak akan pernah bisa menemukan passion kita kalau kita tidak melakukan apa-apa ya. Jadi kadang kan banyak siswa sampai kelas 12 pun ditanya, kamu tuh passionmu di mana? Kamu tuh mau ngambil jurusan apa? Kamu tuh pengennya nanti seperti apa? Mereka bilang, saya nggak tahu, Bu. Saya ini punya kelebihan di mana? Saya itu suka belajar. Bahkan sampai kelas 12 pun mereka tidak menemukan passion mereka. Nah, itu yang luar biasa di Abel, dia sudah menemukan. Tapi ternyata jawaban Abel memang harus belajar, harus mengerjakan soal, harus mengikuti banyak kompetisi sehingga kita klik. Kayaknya saya di sini deh gitu. Iya, begitu kah? Iya, tapi sampai saat ini juga saya juga masih bingung Bu, sebenarnya. Oke. Saya mau ambil teknik tapi ibu saya nyuruh banget untuk kedokteran di UNER. Oh begitu. Tapi passionnya sebenarnya di Teknik. teknik. Itu nanti diselesaikan di diskusi keluarga. Jadi memang seperti itu. Kita kemarin mengundang Irsyad juga begitu. Iya. Dia passionnya di teknik banget. Ujung-ujungnya jadi dokter. Dia cuma berpikir positif. Ridho orang tua itu akan diikuti oleh keriduan oleh Gusti Allah. Jadi begitu. Nah, tapi nanti itu urusan nanti ya dibicarakan di rumah. Tapi passionnya tetap di teknik ya, tetapnya lebih ke menghitung mungkin ya, fisika, matematika, mungkin seperti itu. Iya, oke. Jadi untuk sahabat Semanema yang di luar sana, jangan pernah berhenti untuk terus bertanya pada diri kita sendiri. Kita itu punya sisi positif atau punya poin positif di mana, kelebihan kita itu di mana, passion kita di mana. Kemudian dari hal-hal yang positif itu kita siap untuk mengupgrade dan selanjutnya nanti kemudian mengoptimalkan. Ujung-ujungnya pasti adalah sesuatu yang bagus untuk kita. Tentunya ujung-ujungnya adalah kejayaan, kesuksesan, karena sesuatu yang dijalankan atas dasar passion itu tentu saja hasilnya pasti beda jika sesuatu itu dijalankan hanya sekedar mengikuti apa kata temannya ikut jurusan ekonomi padahal dia dari kelas 10 mau pelajari IPA banget, ujung-ujungnya ketika kuliah ambil jurusan ekonomi, fisika kimianya lari kemana saja gitu. Ujung-ujungnya karena temannya itu tentu saja berbeda dengan Abel. Jadi kalau sampai saat ini belum bisa menentukan dia nanti akan menjadi apa. Kalau dalam pikiran Abel, impian terbesarnya saat ini apa? Ya, ingin merayu ibu saya untuk teknik. bukan itu. Impian terbesarnya nanti ingin melakukan apa untuk dunia? Melakukan perubahan. Seperti apa? Merubah pendidikan yang seperti sekarang biar lebih maju, lebih Indonesia biar menjadi peringkat tertinggi gitu di dunia. Menurut Abel, ini serius ini Bel ya. Menurut Abel, ini pendidikan Indonesia, terutama yang kita jalani saat ini, ada sisi-sisi yang harus diperbaiki enggak? Kira-kira di mananya? Di banyak Kira-kira apa? Coba misalnya. antara muridnya juga, gurunya juga, pembelajarannya juga gitu. Dari sisi murid gimana? Ya muridnya itu males juga. Harus Harus berubah sikap malesnya itu. Sikap malas kalau dari Bapak Ibu guru memvariasikan model pembelajarannya mungkin. Iya. Oke. Kalau dari kurikulumnya, kira-kira nanti seperti apa dari kurikulumnya? Kalau misalnya kurikulum itu saya ingin kayak
menjadikan pendidikan moral yang lebih tinggi gitu Bu. Karakternya ya. Iya. Karakter apa kira-kira yang benar-benar dibutuhkan oleh siswa atau pelajar Indonesia saat ini biar dia benar-benar menjadi seorang pejuang yang staff, yang kuat untuk mewujudkan mimpinya? Kira-kira apa? Taat agama sih Bu. Taat agama. Karena kan banyak gitu Bu yang korupsi padahal itu ya sudah punya pendidikan yang tinggi tapi agamanya kurang, karena itu jadi korupsi. Tanggung jawab ya. Iya, kurang tanggung jawab. Oke, artinya tetap bahwa sekali lagi ini sering saya ucapkan di banyak sesi dari podcast ini bahwa hidup itu tidak mudah. Tentunya nanti untuk mencapai dan melalui kehidupan ini dibutuhkan siswa-siswa atau jiwa-jiwa yang kuat untuk bisa melalui ini. Jadi jiwa-jiwa yang lemah, jiwa-jiwa yang gampang menyerah, jiwa-jiwa yang tidak tahu dia harus mencapai apa, mencari apa, dia akan kehilangan arah. Sehingga akhirnya dia mudah berputus asa dan hanya menjadi seseorang yang merupakan beban bagi orang lain, beban bagi keluarganya, dan mungkin akhirnya beban bagi negara juga. Seperti itu tentunya. Jadi ada banyak hal yang harus dilalui atau dilakukan oleh siswa Indonesia, pelajar Indonesia untuk menjadi benar-benar jiwa yang tangguh. Jadi menjadi hal yang luar biasa ketika Abel mengatakan ini. Menurut Abel nanti tentu saja untuk merubah itu butuh Abel berada di mana. Nah, Abel nanti tuh ingin berada di mana ini? Saya juga bingung nanti mau jadi apa. Mau jadi apa? Itu yang menjadi sang pembawa perubahan gitu aja ya. Nah, artinya apapun. Jadi menjadi luar biasa ketika siswa seusia Abel begini siap untuk merubah Indonesia, bisa membaca dengan jelas permasalahan-permasalahan pendidikan di Indonesia dan dia tahu benar harus bagaimana untuk merubahnya. Oke ya. Sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk sahabat Semanema di sana untuk like, subscribe, dan komen di channel YouTube kita Semanema Gresik Official, sehingga kalau perlu dinyalakan bel notifikasinya sehingga ketika nanti muncul tayangan-tayangan inspiratif lainnya, maka akan mendapatkan pemberitahuan secepatnya. Jangan ketinggalan loh. Di sini akan banyak hal-hal inspiratif kan, tentu saja tidak hanya sekedar obrolan, tapi obrolan-obrolan yang inspiratif yang nanti bisa menggugah semangat kita untuk melakukan hal baik. Oke, sekarang untuk closing statementnya. Silakan Abel ngomong ke teman-temannya, ke para sahabat Semanema yang ada di sana, bagaimana sih untuk kita tetap terus berkreasi, berkarya di masa pandemi ini sehingga nanti bisa menjadi pencapai atau peraih mimpi yang luar biasa. Monggo Bel. Terus semangat. Saya tahu kalau misalnya memulai belajar itu sangat susah dan juga meskipun menghentikan belajar itu sangat mudah, tapi kita tuh harus tahu kalau misalnya di ujung jalan itu pasti ada hal yang baik dan sangat bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga lingkungan kita sekitar. Oke. Tetap semangat karena di ujung jalan nanti pasti Allah akan memberikan hasil dari apa yang kita upayakan. Ada kata yang biasa disampaikan apa? Karena hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Iya. Oke, sekarang dari Bu Istim yang selalu bijak, yang selalu siap untuk melakukan banyak hal untuk siswa kita. Apa yang bisa kita sampaikan untuk anak-anak kita? Monggo Bu Istim. Ya, Abel ini salah satu contoh yang bisa menginspirasi. Jadi kalian teruslah untuk berusaha, terus bekerja, dan itu katanya Bu Nurul tadi, hasil tidak pernah mengingkari sebuah usaha. Itu sudah sunatullah ya. Jadi akan terjadi seperti itu. Oke. Dan jangan gampang menyerah ya. Ya, jangan gampang Biasanya kita ikut lomba sekali nggak menang, selesai deh. Padahal nggak mungkin lah orang para ilmuwan kita saja mereka akan berhasil dengan penemuan kita setelah uji coba, bahkan ada uji coba yang ke-99 baru uji coba yang ke-100 baru dia berhasil kan, gagal sampai 99 kali percobaan baru ya 100. Jadi seringkali kita itu berhenti di titik di mana andaikan kita sedikit saja bersabar, satu langkah lagi itu loh keberhasilannya, dan kita berhenti karena kita tidak sabar untuk melanjutkan satu langkah lagi. Jadi untuk para sahabat Semanema yang di luar sana, ayo gelorakan semangat untuk berprestasi, ayo gelorakan semangat untuk meraih mimpi kita, karena tentu saja tujuan hidup kita adalah akan ditentukan oleh seberapa besar kebermanfaatan kita untuk diri kita dan juga untuk orang lain.
Sekali lagi nilai kemanusiaan ditentukan oleh itu. Jadi ayo terus menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Ayo menjadi manusia yang kehadiran kita itu membawa hal baik bagi lingkungan kita dan sekitarnya. Baik, terima kasih untuk Abel yang luar biasa. Terima kasih untuk Bu Istim yang luar biasa juga. Tentu saja sangat luar biasa yang menginspirasi. Nanti kita akan sampaikan sebuah jargon. Kalau saya ngomong posnema, kita akan bersama-sama ngomong siap berbagi kebaikan. Oke, sebagai penutup, saya ketika posnema siap berbagi kebaikan. Terima kasih untuk para sahabat Smanema yang di luar sana. Jangan lupa sekali lagi untuk terus stay tune di channel YouTube kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga aktifkan bell notifikasinya. Terima kasih, sampai ketemu di sesi-sesi atau tayangan-tayangan inspiratif lainnya. Mohon maaf atas segala yang tidak berkenan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selalu tegakkan panji STM.